Biayanya cukup mahal, terus pemiliknya juga sering jadi pembicara tentang parenting, tapi kelakuannya 11-12 sama iblis guys. Kalau kesabarannya setipis tisu, mending jangan buka daycare deh mbak. Ini salah satu kronologi daycare terparah yang pernah aku tahu. Bukannya daycare, tapi justru penyiksaan guys. Hello everyone, welcome back to Media Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita akan membahas kejadian miris yang lagi trending banget tentang penganiayaan anak-anak oleh pemilik daycare. Sebagai pecinta anak-anak, rasanya miris banget ya guys. Harus melihat anak kecil segemas itu berkelahi dengan kenyataan pahit yang harus dialaminya guys. Mereka menerima perlakuan yang tidak pantas, dianiaya, dipukul, dan lain sebagainya. Aku aja yang notabene itu cuma tahu berita ini udah sedih banget dan kecewa parah guys. Apalagi orang tuanya yang mendapati anaknya mengalami kejadian seperti ini. Tuh pasti wah luar biasa sedihnya ya. Karena emang parah banget loh guys. Kalian bayangin aja, anak sekecil itu dititipin di daycare dengan harapan mereka bisa bersosialisasi, bisa bermain dengan ceria, happy, ketemu teman-teman baru. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, daycare ini adalah layanan penitipan anak guys pada saat orang tua mereka sibuk bekerja. Gak sedikit orang tua yang tidak menggunakan ART di rumahnya, sehingga ketika mereka itu sibuk bekerja atau gak sempat mengasuh anaknya, daycare ini adalah salah satu solusinya guys. Jadi ketika anak dititipkan di daycare itu bisa memenuhi kebutuhan hak anak terhadap pengasuhan guys, ketika orang tuanya tidak sempat mengasuh mereka. Akan tetapi siapa sangka guys, pastinya para parents juga udah memilih yang terbaik untuk putra putri mereka. Apalagi kalau dilihat dari kasus ini, tempat daycare-nya itu cukup tidak meragukan, dan terlebih lagi biayanya itu cukup mahal ya guys. Udah pastinya fasilitas yang diberikan juga sama kan, biasanya ada harga ada kualitas. Tapi kalau pulang-pulang justru anak malah banyak memar, lebam-lebam, gak wajar banget ya. Even itu kalau misal anak jatuh pada saat bermain, gak mungkin dong memar gak hilang-hilang, kecuali dia jatuhnya berkali-kali dan terus menerus guys. Terus juga anak-anak yang menjadi korban ini banyak yang histeris, gak mau lagi balik ke daycare tersebut. Melihat anak-anak seperti itu, pastinya kan sebagai orang tua itu ngerasa kayak ada yang aneh, kenapa anak saya begini? Tapi belum berani menuduhkan yang tidak-tidak ke pihak daycare guys. Secara selama kasusnya ini belum terbongkar, daycare ini masih terpercaya. Apalagi pemiliknya ini diketahui seorang influencer parenting yang cukup terkenal dan juga sering menjadi pembicara tentang parenting di festival-festival gitu guys. Jadi kan dari covernya udah bagus, siapa sangka ya kalau ada kekejaman di baliknya. Nah, gimana bisa kronologinya baru terbongkar saat ini, dan selama ini kemana aja? Kita perlu cari tahu informasi lengkapnya seperti apa guys. Dilansir dari tribunnews.com, beredar viral video penganiayaan balita di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat. Korban yang berinisial MK 2 tahun terlihat dipukul, ditendang hingga diinjak pemilik daycare berinisial MI. Kasus penganiayaan terjadi pada Senin 10 Juni 2024 dan terungkap setelah karyawan daycare melaporkan kejadian. Keluarga kemudian melaporkan MI ke Polres Metro Depok. Ibu korban Rizky Dwi Utari mengaku baru memasukkan anaknya ke daycare milik MI. Setelah mendapat rekaman CCTV, Rizky mencocokkan dengan luka-luka memar yang dialami anaknya. Awalnya, pihak daycare membantah luka yang dialami korban karena kekerasan. Ia juga tidak menaruh curiga dan menganggap memar yang dialami anaknya karena sakit. Saat diperiksa, dokter menyatakan memar yang dialami MK karena benturan. Selang sebulan kemudian, Rizky mendapat rekaman CCTV penganiayaan yang dilakukan MI. Rekaman tersebut dibawa karyawan daycare pada Rabu 24 Juli 2024. Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Dian Sasmita, meminta MI mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap anak harus diselesaikan secara profesional dan transparan. Pihak KPAI Anak mendampingi orang tua korban yang telah melaporkan kasus ini ke kepolisian. Tanggal 10 Juni 2024 itu anak saya mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh, lalu ditendang perutnya sampai dia jatuh, sampai dia tersungkur. Lalu juga ada ditusuk alat di bagian punggung. Itu kata ibu korban guys. Jadi gitu informasinya. Kalian bayangin aja ya, anak 2 tahun disiksa dengan kejamnya seperti itu. Dan katanya sih dari info yang beredar, kenapa bisa baru terbongkar saat ini, soalnya guru-gurunya juga baru tahu guys tentang
CCTV itu. Jadinya baru kebongkar deh kelakuan kejamnya itu. Semoga dari kasus ini bisa menjadi pembelajaran ya buat kita semua, karena ini parah banget guys. Penganiayaannya itu bener-bener wah, di luar akal sehat pokoknya itu. Tapi dengar-dengar pelaku sih udah pakai baju oranye, dan semoga nggak ada lagi kejadian seperti ini terulang ya guys. Terus juga buat para parents, please lebih waspada lagi dan juga lebih selektif dalam memilih yang terbaik untuk buah hati. Ya semoga semua korban itu segera pulih dan tidak trauma ya. Kita doain yang terbaik aja deh pokoknya guys. Anyways, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Coba tuliskan di kolom komentar karena aku mau tahu juga sudut pandang kalian seperti apa guys. And yes, gitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye bye.